Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan tutorial sebelumnya, yaitu sebelumnya kita sudah membahas mengenai cara instalasi WordPress di web hosting kita. Selanjutnya pada tutorial yang ketiga ini, yaitu kita akan membahas mengenai dasar-dasar WordPress. Yang akan kita bahas di sini adalah pertama yaitu login, kemudian pengaturan WordPress atau setting WordPress, dan yang ketiga mengenai pengelolaan blog kita atau situs kita. Untuk mengelola blog yang sudah kita install kemarin, maka kita di sini bisa masuk ke admin panel. Jadi untuk mengatur WordPress itu kita pertama harus login dulu ke alamat administrator, admin panel, atau dikenal juga dengan dashboard. Dari sini dari admin panel ini kita bisa melakukan apa saja terhadap blog WordPress kita. Untuk bisa masuk ke admin panel, kita bisa langsung mengetikkan ini jadi http /nama domain /wp kemudian login.php, atau juga bisa dengan nama domain kemudian wp admin. Contohnya adalah seperti ini, p3i.org.id/wp login php. Namun karena kita di sini mencoba di situs di subdomain yang sudah kita buat yang kemarin diinstalasi, maka kita akan melanjutkan saja dengan blog yang sudah kita instalasi kemarin, yaitu belajar p3i or id. Jadi untuk masuk langsung kita praktekkan. Kita ketikkan wp login PHP. Umumnya biasanya juga kita bisa menaruh sidebar di sini untuk link menuju ke alamat login. Namun karena di situs utamanya tidak kita buatkan, maka kita bisa mengetikkannya secara langsung dengan menambahkan /wp login PHP. Nah, ini alamatnya. Yang terpenting ini tambahkan ini ya. Kemarin kita masukkan aja kata sandinya. Log masuk. Nah, ini kita sudah masuk ke halaman administrator atau ke halaman admin panel. Nah, ini disebut dengan dashboard, sedangkan yang di sebelah kiri ini disebut dengan sidebar. Nah, kita coba keluar lagi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apabila kita lupa dengan password WordPress kita. Karena seringkali password itu seringkali kita lupa, namun WordPress sudah menyediakan fasilitas untuk meminta password apabila kita lupa. Ada dua cara kita untuk meminta password yang baru, yaitu pertama lewat email, dan yang kedua melalui sedikit trik di sini. Pertama kita menggunakan email dulu ya. Misalnya kita lupa di sini,
tinggal kita masukkan username kita atau email kita. Di sini kita klik saja, sini ada kehilangan kata sandi. Pertama, jadi kalau lupa kita tinggal klik kehilangan kata sandi. Nah, ini kita bisa tuliskan alamat email atau nama usernya saja. Nah, kita kemarin anggap saja kita juga lupa nama usernya, maka kita ketikkan saja nama emailnya. Nah, ini secara otomatis WordPress akan mengirimkan kepada alamat email kita. Kita lihat dulu di email. Nah, di sini ada pemberitahuan set kata ulang sandi belajar P3I. Kita lihat saja di sini. Jadi WordPress secara otomatis akan memberikan link agar kita melakukan reset terhadap password WordPress kita. Di sini diberitahukan oleh WordPress, jadi sistem akan memberitahukan bahwa nama user di sini ada nama user ini, nama user Tommy, untuk menyetel ulang kata sandi. Nah, di sini, nah, kita tinggal klik saja link yang di sini. Kemudian kemudian ada juga salah satu trik lainnya bila kita lupa dengan kata sandi WordPress, yaitu kita bisa melakukan pemaksaan untuk bisa masuk ke admin panel. Biasanya jika kita menginstal WordPress di komputer kita atau di localhost atau di hosting yang tidak memiliki fasilitas email, kita harus menggunakan trik ini. Tetapi kita harus masuk ke file manager dan kita bisa mengakses di situ file-file DOMS-nya. Nah, bila kita sudah mampu mengakses file-file DOMS, kita harus mengedit. Jadi di sini kita harus mengedit yang disebut dengan trik login. Ini trik login bila lupa. Pertama yaitu mengedit DOMS, edit DOMS, file header PHP, dengan menambahkan seperti ini, coding seperti ini. Set password, baiklah, kita coba saja bagaimana kita melakukan trik bila kita lupa dengan login. Untuk itu kita harus masuk ke cPanel.
Sini kita masuk dulu ke cPanel e3i.or.id. Ini kemudian 2083. Nah, ini kebetulan masih ada. Kita login. Nah, kita ke bagian file manager. Kemudian kemarin itu kita lihat dulu ya, subdomain itu kemarin subdomain apa? Subdomain belajar ini mengarah kemana? Ini belajar P3i or ID ini mengarah kepada folder percobaan. Jadi kita di sini ke folder percobaan. Nah, kemudian kita masuk ke WP konten karena yang harus diedit yaitu DOMS-nya. Kita di sini menggunakan DOMS. Sebentar, kita ke depan ya, kembali. Di sini kita ke depan, ke halaman depan. Nah, untuk melihat DOMS kita bisa nama DOMS, kita bisa view page source. Nah, di sini di sini ada keterangannya. Web DOMS itu kita menggunakan WP 2013. Maka kita ke WP, ke sini, ke alamat ini. Nah, di sini saya jelaskan di sini ya. Jadi yang harus diedit yaitu di sini di percobaan WP DOMS, di folder WP DOMS, WP konten DOMS, kemudian subfolder 2013. Kita kembali lagi ke kontrol panel. Nah, kita cari di sini file header. Nah, di sini file header. Kemudian kita lakukan edit. Trik ini memang apabila kita juga lupa ya, digunakan apabila kita juga lupa baik itu username maupun passwordnya. Dan trik ini tidak kami sarankan gitu ya, digunakan hanya bila kita benar-benar tidak mengetahui nama user maupun nama email, dan juga nama passwordnya. Jadi kita harus bagaimana gitu ya, ini melakukan set password baru. Kita masukkan di sini saja password baru. Nah, ini juga umumnya dilakukan oleh hacker-hacker untuk untuk menjebol sistem keamanan dari WordPress kita dengan melakukan edit terhadap file header dari DOMS kita. Namun ini kita bisa siasati dengan berbagai trik keamanan yang nantinya mudah-mudahan tidak sekarang kita coba masuk lagi aja. Nah, ini kita kembali masuk lagi. Kemudian kita sudah kepada halaman halaman admin panel. Di sini ada informasi mengenai
temanya, yang apa yang kita jalankan, yaitu tema 2013. Kemudian ada satu tulisan, satu komentar, dan satu halaman. Ini juga alat untuk menulis tulisan dengan cepat. Kemudian ini log aktivitas kita, dan juga log aktivitas di dalam WordPress kita. Dan di sini ada informasi mengenai berita WordPress. Ini kita bisa nonaktifkan ya. Jadi apabila kita tidak menginginkan informasi dari berita WordPress, kita bisa matikan di sini dengan melakukan opsi layar. Kita klik berita WordPress, kita matikan. Kemudian misalnya kita tidak ingin melihat aktivitas, maka ini bisa kita matikan. Kemudian kita tutup di sini. Nah, ini juga WordPress sudah menggunakan sistem drag and drop. Jadi kita ingin memindahkan ini, cukup dengan melakukan klik, kemudian kita tarik widgetsnya. Nah, ini udah bisa kita pindahkan di sini. Ntar ya, di sini contoh. Ini kenapa ya nggak bisa? Biasanya ini bisa kita pindah-pindahkan gitu. Oke. Di sini juga ada, apabila kita tidak menggunakan versi WordPress yang terbaru, maka otomatis di sini akan diinformasikan ada pembaharuan. Nah, di sini misalnya kita ingin melakukan upgrade atau melakukan pembaruan terhadap WordPress kita bisa dengan mengklik pasang ulang sekarang, atau juga bisa unduh ke versi, jadi download ke versi yang terbaru. Begitu juga biasanya bila ada versi dari themes yang baru, kita bisa melakukan klik di sini ya. Di sini untuk memperbarui versi themes. Nah, di sini kita hanya ingin melakukan upgrade terhadap terhadap versi WordPress kita yang sebelumnya versi 3.9. Kita mau upgrade ke versi 3.9.1. Nah, di sini ada dua versi, yaitu pertama yang versi Indonesia, yang kedua di sini adalah yang versi bahasa Inggris. Nah, kita akan, karena kita menggunakan sebelumnya kita menggunakan yang versi bahasa Indonesia, maka dan kita menginginkan juga versi WordPress-nya itu berbahasa Indonesia, maka kita di sini melakukan upgrade yang versi bahasa Indonesia. Kemudian kita klik aja pasang ulang. Ini secara otomatis melakukan upgrading, yaitu mendownload dari wordpress.org. Nah, ini ini kita sudah masuk ke WordPress yang versi terbaru, yaitu 39i. Nah, di sini otomatis ini fitur-fiturnya akan diinformasikan kepada kita. Fitur-fitur terbaru dari WordPress 3.9.i. Kemudian juga yang utama, yaitu kita melakukan sebelum mengelola blog, kita melakukan pengaturan. Di sini pengaturan itu ada beberapa ya. Pertama, pengaturan umum, kemudian pengaturan menulis, kemudian pengaturan membaca, kemudian pengaturan diskusi, media, dan permaling. Nah, kita masuk dulu ke pengaturan general atau pengaturan umum, yaitu di sini pengaturan terhadap judul blog. Kemudian kita melakukan juga pengaturan untuk merubah slogan atau deskripsinya. Kemudian alamat WordPress-nya. Jadi alamat WordPress di sini adalah
misalnya kita ingin menggunakan www atau tidak. Nah, ini bisa kita tambahkan di sini. Tapi bukan mengganti. Jadi bukan mengganti di sini, bukan mengganti ini. Tapi menambahkan, misalnya kita ingin menambahkan dengan alamat www. Begitu juga ini nanti otomatis akan berubah pada saat kita login ataupun pada saat ditampilkan. Jadi misalnya kita mengetikkan belajar.p3i.org, maka itu akan secara otomatis WordPress akan merubah gitu ya, merubah ke atau meneruskan ke www. Bila kita rubah ini akan meneruskan ke www.belajar.p3i.org.id. Nah, kita di sini tidak melakukan perubahan. Kemudian di sini misalnya kita melakukan perubahan, yaitu terhadap deskripsi atau slogan. WordPress itu mudah. Kemudian ini juga alamat email. Apabila kita ingin merubah ini, jadi ini digunakan untuk tujuan admin, seperti misalnya kita lupa password, atau juga misalkan ada kita ingin ini jadi kita memiliki beberapa user yang mengelola blog, kemudian untuk pemberitahuannya kita menggunakan alamat dari email ini. Juga di sini di general ini kita ada bagian keanggotaan. Yang dimaksud dengan bagian keanggotaan itu yaitu ini bertujuan memunculkan apakah kita setiap orang yang membaca, yang mengunjungi website kita ini bisa mendaftar. Di sini kita matikan aja fasilitas ini karena kita tidak menginginkan pendaftaran untuk untuk website kita. Namun di blog p3i.org ini secara otomatis dipilih. Nah, ini kita juga misalnya ada orang yang mendaftar, secara otomatis ini peran pengguna ini atau user baru ini akan dimasukkan ke dalam kategori grup user mana. Di sini ada beberapa kategori, yaitu pertama pelanggan. Ini biasanya hanya bisa membaca saja, hanya bisa login, tapi tidak bisa melakukan penulisan, melakukan ini aktivitas penulisan atau menambahkan media atau ini atau merubah komentar, ini tidak bisa. Ini biasanya hanya dilakukan oleh administrator atau penyunting. Nah, di sini juga kita bisa melakukan pengaturan zona waktu, karena zona waktu untuk Indonesia yaitu +7, maka kita masukkan di sini +7. Dan juga format tanggal. Ini format tanggal, yaitu ini sudah benar ya. Kemudian format waktu Senin. Kemudian kita melakukan kepada pengaturan penulisan. Di sini ada pemformatan, yaitu pertama apabila kita mengetikkan emotion gitu ya, kode-kode emotion, maka ini akan ditampilkan secara grafis. Nah, di sini ada juga kategori tulisan standar. Di sini ada informasi apakah ini jadi setiap tulisan yang baru kita buat otomatis dia akan dimasukkan ke dalam kategori ini. Kita rubah saja misalnya di sini ya. Di sini ada kategori, maka kita bisa rubah. Misalnya di sini kita rubah artikel perbarui kategori. Kemudian kita tambahkan saja ya berita. Di sini berita, tambah kategori. Nah, sini kita kembali lagi ke cara penulisan.
Ini secara otomatis di sini ada kategori tulisan standar. Maka pertama kali pada saat kita melakukan penulisan, maka apabila kita pilih salah satu, misalnya kita berita, maka penulisan itu akan masuk ke dalam kategori berita. Nah, kita kembalikan lagi ke kategori tulisan standar, yaitu artikel. Nah, di sini juga ada format pos bawaan, yaitu apabila kita jadi ada fasilitas pos bawaan di sini, apakah standar atau sampingan atau obrolan. Nah, ini bisa kita pilih. Kita pilih saja yang standar. Kemudian juga ini apabila kita ingin mengirim tulisan via email, kita harus menata akun email rahasia melalui akses port. Nah, jadi ini bisa kita atur melalui di sini. Save dulu ya. Oke. Ini di close lagi. Nah, kita bisa melalui kontrol panel. Jadi sini kita kembali ke kontrol panel. Nah, kita bisa menambahkan di sini. Di sini kita jadi MX entry sebentar ya. Biasanya untuk akses email kita melakukan webmail ya. Sebentar. Nah, di sini ada mail configure mail client. Ini ya. Nah, ini kita bisa gunakan akses POP3. Jadi kita ingin tahu kalau settingan untuk POP3 yaitu apa. Nah, kita misalnya kita tambahkan saja di sini POP3. Jadi contoh settingan POP3. Jadi kita tambahkan di sini POP3 .p3i.or.id dengan port ini. Namun kita tidak bahas secara lebih jauh mengenai pengaturan ini, karena bisa jadi kalau kita menggunakan pengiriman tulisan melalui email ini lebih rentan terhadap hacking di blog kita. Kemudian juga kita bisa mengatur ini tulisan pengaturan membaca. Jadi di sini halaman depan menampilkan tulisan terbaru. Nah, ini juga bisa kita rubah ke halaman statis. Misalnya yang ingin kita tampilkan yaitu halaman contoh gitu ya. Nah, ini begitu kita simpan. Nah, ini kita posisinya begini. Begitu kita simpan di sini, halaman P3i or ID ini yang berisi halaman statis, halaman awalnya. Tidak lagi berisi tulisan-tulisan terbaru kita. Nah, kita kembalikan saja ke posisi ini. Ini juga sangat berguna apabila kita ingin melakukan sedikit trik atau modifikasi untuk halaman depan kita. Kemudian saya jelaskan juga di sini pada halaman depan apabila kita memilih tulisan terbaru, berapa paling banyak tulisan yang ingin kita tampilkan. Ini pengaturannya di sini secara default yaitu 10 tulisan. Kita ingin merubah, misalnya tinggal kita ketikkan 5 tulisan. Nah, kemudian juga ini ada fasilitas tulisan terkini yang akan ditampilkan dalam umpan sindikasi atau RSS. Maka kita di sini kita taruh 10 secara default. Maka kita bisa rubah apabila kita memasukkan agar blog kita ini tidak di copy paste atau konten kita ini tidak diambil orang, maka ini kita bisa kurangi. Jadi misalnya kita hanya ingin maksimum tiga tulisan saja yang tiga tulisan saja yang kita ambil gitu ya. Jadi kemudian juga setiap tulisan kita agar tidak di
copy paste secara otomatis, maka di sini kita bisa masukkan di sini ringkasan gini ya. Kita rubah dari teks penuh yang harusnya dikirimkan ke sindikasi atau ke RSS, sehingga kita masukkan hanya ringkasan saja. Kemudian kita simpan. Ini bertujuan untuk menghindari plagiat-plagiat gitu ya, atau jadi bukan saja menghindari plagiat, tapi banyak juga situs-situs yang memang sengaja membuat situs, istilahnya situs-situs robot. Tujuannya adalah untuk menaikkan kemampuan SERP atau Search Engine Optimization, namun juga ini bisa merugikan gitu ya, merugikan situs-situs lainnya. Kembali sini kepada setting diskusi. Di sini ada pengaturan tulisan standar, yaitu di sini mencoba untuk memberitahukan setiap blog terkait dengan dari artikel. Jadi kita blog kita, WordPress kita ini akan memberitahukan ke blog-blog yang lain terkait dengan artikel-artikel yang sejenis gitu ya. Kita matikan saja ini untuk mengurangi juga beban dari server kita. Kemudian ini juga izinkan pemberitaan tahu dari blog lain atau ping balik. Kita matikan saja ini karena ini sebenarnya membebani ya. Kemudian izinkan orang untuk memberikan komentar di tulisan-tulisan baru, kita centang saja. Ini bertujuan agar blog kita ini lebih interaktif gitu ya, sehingga makin banyak pengunjung yang mengunjungi website kita. Nah, ini kita juga pengaturan komentar lainnya ya. Sini ada. Ini penulis komentar harus mengisi nama dan email. Oke, kita centang. Kemudian ini apabila kita ingin menutup komentar setelah umur 14 hari, kita bisa klik. Ini juga bertujuan untuk menghindari spammer ya. Kita centang saja ini karena umumnya spammer terus melakukan pengiriman komentar. Kemudian aktifkan komentar bergulir, yaitu 5 tingkat saja. Kemudian di sini ada fasilitas email ya. Jadi apabila ada orang yang mengirim komentar, apabila kita klik ini akan memberitahukan ke email kita. Namun di sini akan mengganggu email kita. Jadi otomatis apabila blog kita atau situs kita ini banyak orang yang mengirimkan komentar, maka otomatis ini banyak pula yang email yang akan masuk. Ini kita matikan saja. Kemudian sebuah komentar ditahan untuk moderasi. Di sini juga jadi setiap komentar ini harus kita moderasi dulu. Ini sebenarnya tidak kurang bagus ya, karena kita harus selalu mengecek website kita ya. Nah, ini dibiarkan saja, dihapus saja. Jadi setiap komentar ini bisa langsung masuk. Sebelum sebuah komentar muncul, komentar harus disetujui secara manual. Nah, ini tidak perlu juga. Ini juga tidak perlu. Nah, ini yang terpenting yaitu moderasi komentar. Tahan komentar dalam antrian jika mengandung 2 atau lebih tautan. Ini dimasukkan apabila komentar-komentar tersebut memiliki link-link. Jadi banyak sekali biasanya komentar-komentar dari spammer ini menggunakan link-link, tujuannya agar orang mengunjungi websitenya. Maka kita bisa kurangi. Jadi misalnya tahan komentar dalam antrian jika mengandung 1 atau lebih taut. Ini berarti tidak boleh ada link keluar dari website kita. Nah, kita juga bisa memasukkan ini ya, daftar hitam komentar. Nah, ini yang terpenting ini saja nih. Kemudian kita simpan. Nah, ini kemudian kita kepada pengaturan
yaitu pengaturan media, jadi pengaturan gambar contohnya. Ini ukuran miniatur yaitu lebar dan tinggi 150 ukuran sedang yaitu 300. Ini ukuran besar jadi 1024. Nah, ini bisa kita kurangi. Ini untuk membatasi file-file gambar. Terlalu besar juga nggak, itu akan mempengaruhi ya kesesuaian antara antara gambar dan tulisan, sehingga apabila gambarnya 1024 mungkin akan memakan halaman, jadi mungkin akan tampilnya penuh di sini dari sebelah sini hingga sebelah sini 1024 itu. Maka kita kurangi saja di 500 kali 500. Nah, itu kemudian tadi sudah. Kemudian di sini ada settingan yang penting, yaitu settingan permaling. Di sini settingan permaling ini sangat bermanfaat untuk bersaing di search engine. Permaling adalah permanent link, alias atau disebut juga alamat permanen suatu halaman di WordPress kita. Kita bisa mengatur bentuk pengalamatan tiap-tiap artikel. Ini secara standar WordPress menuliskan seperti ini. Jadi kalau kita mengklik ini, kita refresh saja ya. Nah, kita klik ini ya. Nah, ini ada informasi P sama dengan 1. Jadi ini artinya page 1. Nah, ini karena menggunakan pengaturan seperti ini. Adapun juga kita bisa merubah pengaturan dengan sistem tanggal dan alamat. Jadi ini menjadi alamat, post name-nya yaitu menjadi judul. Nah, yang sebelumnya yaitu informasi mengenai tahun, phone number, D atau post name. Nah, ini kita bisa merubah ini. Nah, ini contoh tag-tag di WordPress gitu ya. Kita di sini bisa lihat di sini dengan klik di sini ya. Kita buka saja. Nah, di sini ada fasilitas ini. Misalnya kita ingin merubah susunannya, ini bisa kita copy pastekan saja ini, yang misalnya months atau days atau hours gitu ya. Nah, ini juga kita bisa kopikan, ini post ID agar unik ini maksudnya. Nah, kita misalnya ingin melakukan perubahan. Nah, ini kita rubah di sini. Nah, kemudian strip misalnya ya. Nah, ini bisa juga seperti ini. Kemudian kita agar berbeda dengan yang lainnya, kita bisa ketikkan titik HTML. Kita simpan perubahan. Ini otomatis kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini kalau kita lihat klik. Nah, ini ada strip halo dunia strip 1 .html. Ini unik ini. Jadi ini ID ini tidak mungkin sama. Itu tidak mungkin sama karena itu ID yang berasal dari database. Sedangkan kita tambahkan HTML ini agar search engine mengenalinya halaman ini sebagai halaman HTML, sehingga search engine lebih meningkatkan kemampuan search engine juga. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan di sini belajar lagi bagaimana untuk mengelola blog ya. Di sini akan kita bahas yaitu mengelola artikel, kemudian mengelola halaman statis, mengelola komentar, ekspor impor, dan mengelola staff blog maupun tampilan. Kita kembali lagi ke WordPress kita. Di sini yaitu
seperti tulisan, halaman, media, dan komentar maupun tampilan. Pertama kita kembali ke halaman tulisan ya, atau kategori artikel. Nah, di sini WordPress memiliki fitur yang memungkinkan kita mengelompokkan artikel dalam beberapa kategori. Ini bertujuan agar memudahkan kita dan juga pengunjung untuk mengetahui atau menemukan artikel-artikel yang sesuai dengan minat masing-masing. Di sini tadi sudah kita buat ya beberapa kategori, misalnya artikel, ini berita, namun ini sifatnya masih bersifat umum. Bisa kita tambahkan misalnya artikel kelompok, misalnya komputer, atau kelompok atau peraturan, atau kelompok hosting, atau kelompok lainnya. Nah, ini bisa kita tambahkan di sini. Kemudian juga di sini ada parent kategori atau induk. Jadi kita misalnya artikel ini kita ingin membuat kategori sub, berarti misalnya artikel, misalnya contoh artikel peraturan gitu ya, artikel komputer misalnya. Di sini kita buat slugnya artikel komputer. Nah, kemudian induknya artikel kita tambah. Nah, ini otomatis akan berada di bawah artikel komputer. Kemudian kita tambahkan lagi misalnya, atau kita di sini jangan begini ya, komputer aja cukup. Perbarui kategori. Kemudian kita masukkan lagi bisnis misalnya. Ini induknya kategori bisnis. Nah, ini otomatis akan subkategori bisnis maupun subkategori komputer akan menginduk kepada kategori artikel, yaitu sebagai parent kategorinya. Kemudian kita kembali saja ini kepada posting artikel. Untuk menghapus kita bisa melakukan klik ini kalau semua. Kalau ini cukup satu. Nah, ini bisa kita pindahkan ke tong sampah dulu ya. Nah, di sini kita hapus ini. Nah, cuman kalau pindah ke tong sampah ini belum hapus secara total. Ini kalau kita mau menghapus secara permanen, kita bisa klik di sini ya, hapus secara permanen, atau juga langsung di sini. Nah, hapus secara permanen. Nah, untuk menambahkan artikel itu ada dua metode. Yang pertama itu kita bisa langsung di halaman dashboard awal di sini, melalui sini. Kemudian juga melalui semua tulisan di sini ya, melalui tulisan. Apabila kita ingin menggunakan cara cepat dan tidak ingin melakukan pengaturan huruf maupun style, maka kita bisa melakukan posting ini melalui dashboard. Cuman apabila kita ingin menyisipkan atau melakukan perubahan jenis tulisan, kita harus menggunakan fasilitas melalui penambahan tulisan ini melalui fasilitas tulisan. Kita coba melalui fasilitas dashboard saja ya. Nah, ini kita cara cepat. Nah, cara cepat. Contoh kita bikin ke pertamaku.
fasilitas fasilitas quick press dari dashboard admin. Nah, ini kita bisa langsung aja simpan. Nah, ini otomatis akan masuk ke dalam draft ya. Kemudian kita klik di sini. Nah, jadi pada versi sebelumnya di sini ada sebenarnya ada fasilitas untuk menulis dengan cepat. Kemudian di sini juga ada fasilitas untuk melakukan penambahan image atau segala macamnya. Namun pada versi 3.8 ke atas fasilitas itu tersebut dihilangkan. Jadi menulis secara cepat ini otomatis hanya untuk membuat konsep. Jadi bukan untuk melakukan publishing. Sehingga untuk melakukan publishing tetap kita harus menggunakan melalui fasilitas tulisan. Nah, di sini apabila di sini yang terpenting yaitu di sini ada fasilitas visual, di sini kemudian ada fasilitas teks. Kalau fasilitas visual ini ini seperti layaknya kita menuliskan di Microsoft Word. Di sini kalau kita ingin mengubah toolbar, kita bisa klik di sini. Nah, di sini ada fasilitas melakukan perubahan. Misalnya kita ingin menambahkan ini ya, merubah warna. Nah, ini bisa kita klik. Nah, ini otomatis berubah warnanya. Atau kita ingin menambahkan garis bawah, kita bisa klik. Atau kita ingin memasukkan huruf tebal, kita tinggal klik. Nah, di sini juga kita bisa membagi tulisan itu pada saat tampil di halaman depan atau di halaman kategori itu hanya terbaca sampai sini ya. Maka tulisan berikutnya tidak ditampilkan dalam indeks atau halaman utama atau kategori. Maka kita bisa melakukan pemutusan di sini. Nah, klik saja ini. Nah, ini more. Jadi klik more. Jadi diputus satu halaman artikel kita bisa kita putus. Kemudian kita juga di sini bisa menambahkan kategori. Misalnya kita ingin merubahnya ini kategori menjadi kategori berita gitu atau kategori bisnis ya. Kita ini ya. Nah, di sini juga ada fasilitas tag yaitu fasilitas tambahan yang berguna agar search engine ini mengetahui atau pembaca ini mengetahui keyword-keyword. Jadi keyword-keyword kata kunci yang berguna dalam ini ya, untuk membantu search engine mengenai blog mengenai halaman-halaman blog kita gitu. Di sini kita bisa tambahkan misalnya ini quick press gitu ya, quick press atau artikel atau belajar. Nah, kita bisa tambahkan di sini tag. Nah, ini untuk menambahkan tag ini harus kita pisahkan dengan koma. Otomatis ini ada tiga keyword atau 3 tag, yaitu pertama kategori yaitu tag atau keyword quick press, keyword artikel, kemudian keyword belajar. Di sini juga
ada fasilitas terbitkan. Di sini ada fasilitas ini masih konsep atau menunggu evaluasi. Ya, ini bisa kita ini ya, kita rubah-rubah di sini di batal. Ini juga ada fasilitas kenampakan di publik. Pertama, kalau kita di sini ingin agar terlindungi, ingin tidak bisa ditampilkan, itu bisa kita lindungi dengan password. Di sini kita masukkan password sehingga yang terbaca itu hanya halaman ininya saja, sedangkan isi tulisan ini tidak terbaca. Nah, kita tambahkan password di sini. Atau juga sifatnya privat, jadi hanya user atau pengguna WordPress kita saja yang atau user yang terregister saja yang bisa melihat isi blog kita ini. Cuman kita kembalikan lagi agar ini bisa ditampilkan ke seluruh pembaca, maka kita tampilkan kenampakan ini ke publik. Nah, kita juga bisa mengatur jadwal apabila kita menginginkan posting artikel kita ini tidak segera tampil, kita bisa mengatur misalnya ke tanggal 30. Jadi secara otomatis ini akan tampil pada tanggal 30. Atau juga jadi ini untuk mengatur publikasi artikel-artikel kita. Misalnya kita lagi semangatnya melakukan penulisan, kemudian tapi kita tidak ingin artikel-artikel tersebut sebentar. Oke, baiklah, kita terbitkan saja sini dengan klik ini publish, terbitkan. Maka secara otomatis kita telah menyimpan tulisan kita yang pertama, dan ini kita bisa lihat melalui sini tulisan diterbitkan, lihat tulisan, atau melalui sini lihat tulisan. Kita klik saja, klik kanan, open link in new tab. Nah, ini apa yang telah kita buat tadi. Kita kembali lagi, kemudian ke semua tulisan. Kita bisa melakukan editing di sini dengan mengklik sunting atau sunting cepat, atau ini untuk fasilitas untuk menghapus, dan ini fasilitas untuk melihat. Nah, di sini juga dicantumkan tanggal penerbitannya. Nah, di sini ada keterangan telah terbit, dan ini kita bisa lihat melalui di sini juga berdasarkan kategori di sini ya. Nah, di sini juga ada combo box untuk menyunting atau pindahkan ke tong sampah. Ini juga ada keterangan telah terbit. Nah, apabila kita ingin menyunting cepat, maka kita klik di sini. Nah, ini sunting cepat. Dan ini juga ada fasilitas izinkan komentar. Apabila kita ingin membolehkan tulisan kita diberikan komentar oleh pengunjung. Oke, kita batalkan saja. Nah, itu fasilitas untuk penulisan. Secara garis besar editor tulisan ini akan saya perlihatkan dalam ini ya, dalam di sini. Jadi di sini untuk memasukkan artikel, kemudian ini untuk memasangkan media, kemudian ini menu editing, sini untuk ke tab HTML, ini tempat menulis isi artikel, dan ini tempat rangkuman atau ringkasan excerpt yang tadi yang hanya muncul di halaman awal saja atau di halaman kategori. Nah, ini sini juga ini, kemudian ini untuk ya, pengaturan kategori.
kita kembali lagi ke uh, menu editor. Saya kembali ke menu editor di sini. Di sini apabila kita ingin menyisipkan media, kita bisa tambahkan di sini media. Ini sebagai contoh, kita ingin menyisipkan gambar di sini, tinggal klik saja. Nah, di sini kita bisa menggunakan media yang sudah ada, yaitu dengan mengklik media. Namun karena blog ini baru kita buat, jadi tidak ada media yang atau gambar ataupun video yang bisa kita sisipkan. Nah, sekarang kita mau melakukan upload terlebih dahulu. Nah, di sini kita tinggal upload saja. Ini kita mau ambil gambarnya, kita pilih berkas, kemudian kita cari gambarnya. Sebagai contoh ini, open. Nah, ini ukuran penuh dari gambar ini yaitu sebesar 241 pixel kali 241 pixel. Apabila kita ingin menambahkan keterangan, kita bisa melakukan editing. Ini judul ini gambarnya, ini keterangan gambar, ini teks alternatif. Apabila gambar tersebut tidak muncul, kita bisa masukkan. Nah, kita sisipkan saja sini, sisipkan dalam tulisan. Nah, ini seperti ini. Ini kita bisa perkecil di sini dengan begini. Dan juga pada versi WordPress 3 itu ada fasilitas lain untuk menyisipkan gambar, yaitu gambar istimewa, di mana gambar istimewa ini bisa muncul di halaman awal atau di halaman kategori. Ini kita sisipkan ya buat gambar utama atau gambar istimewa. Nah, di sini kita lihat saja perubahannya. Di sini kita klik sini. Nah, ini akan muncul. Nah, ini adalah muncul ini yang sisipan gambar, sedangkan ini adalah sisipan dari gambar istimewa. Tapi karena kita masukkan tadi yang versi yang besar, jadi akhirnya menggeser dari judul artikel itu sendiri. Sebaiknya untuk melakukan editing gambar, kita menggunakan, walaupun WordPress ini memiliki fasilitas editing gambar, tapi sebaiknya kita menggunakan fasilitas editing gambar secara offline, yaitu biasanya kita bisa menggunakan Photoshop atau editor gambar lainnya, sehingga pada saat kita upload, kita sudah bisa memperkirakan tata letak yang baik untuk fasilitas untuk penambahan gambar di dalam artikel kita. Oke, ini kita hapus saja ininya ya, gambar istimewanya. Kita perbaruin lagi di sini. Nah, kita lihat perubahannya seperti apa. Nah, ini seperti ini. Jadi memang tadi itu adalah sisipan karena fasilitas gambar istimewa. Nah, demikian untuk
ini ya, untuk menambahkan tulisan-tulisan di dalam WordPress. Dari sini juga kita bisa menambah-nambah lagi kategori, atau juga di sini kita juga bisa menambahkan tag-tag seperti tag yang sudah kita buat tadi. Oh, ini kok belum ada ya, mungkin terhapus ini ya, tadi tidak tersimpan. Misalnya kita masukkan tag tadi quick press, keyword quick press, kita bikinkan slugnya. Kemudian tadi itu komputer, saya tambahkan. Nah, ini cukup, kita tambahkan saja 2. Oke. Kemudian berikutnya tadi ini kita telah melakukan penambahan tulisan-tulisan yang disebut juga dengan ini adalah halaman yang dinamis. Jadi dia dikumpulkan berdasarkan kategori, kategorinya, dan juga seiring. Jadi namun juga tulisan ini dikumpulkan berdasarkan kategori. Kalau tulisan itu dikumpulkan berdasarkan kategori atau halaman dinamis. Sedangkan apabila kita ingin menambahkan halaman yang sifatnya statis atau tidak berubah-ubah, kita bisa menggunakan fasilitas halaman. Umumnya fasilitas halaman ini akan muncul di sini. Jadi di menu atas, di sini di menu atas ini biasanya muncul, kita ditambahkan di sini terus. Umumnya digunakan untuk informasi profil, informasi kontak, dan informasi-informasi yang penting lainnya yang sifatnya tidak berubah, seperti halnya tulisan. Jadi sifatnya tidak ada penambahan yang dilakukan secara terus-menerus dan tidak ada perubahan, yang sifatnya hampir-hampir tidak pernah ada perubahan. Sebagai contoh, misalnya kita tambahkan profil saya. Nah, di sini bisa kita tambahkan profil. Kemudian kita simpan di sini. Nah, kita bisa lihat di sini dengan klik di sini. Nah, ini secara otomatis ini akan tampil di sini ya. Untuk beberapa DOMS ini sudah bisa tampil. Nah, cuman ini di sini ada tulisan halaman contoh, di sini ada tulisan halaman profil saya, tapi masih dalam tulisan miring. Ini sebenarnya tidak muncul kalau kita klik di sini. Nah, ini sudah muncul ini ya. Jadi di beberapa DOMS memang menu ini sudah ditambahkan, tapi di yang lainnya umumnya itu tidak bertambah dengan sendirinya. Nah, di sini juga umumnya halaman itu tidak menggunakan komentar karena sifatnya statis. Kita bisa
di sini komentar kita matikan saja. Ini kita klik dulu komentar. Nah, kemudian kita sebentar, ini fasilitas komentar harus dimatikan di sini. Di sini diskusi coba ya. Nah, ini kita ada fasilitas diskusi, kita matikan saja ini. Izinkan komentar, ini kita disable. Kemudian kita perbarui. Sehingga apabila kita klik lagi di sini, fasilitas komentar akan hilang. Nah, di sini tidak ada lagi fasilitas komentar. Kemudian berikutnya kita ke bagian media. Kita akan menambahkan di sini, menambahkan beberapa media. Kita tambah baru di sini. Nah, di sini selain dengan cara pilih berkas, kita bisa menambahkan media dengan melakukan drag and drop. Contoh, kita pilih ini, kita tarik saja. Nah, ini akan melakukan copy 3 gambar sekaligus. Apabila kita ingin menyunting gambar tersebut, kita tinggal klik sunting di sini. Kita baik itu ukurannya, judulnya. Nah, di sini dimensinya kan ada keterangannya, yaitu 500 kali 500, yaitu dimensi maksimum. Nah, ini apabila kita ingin menyunting, kita bisa sunting di sini. Tanpa menggunakan editor offline, kita bisa sunting, kita bisa putar misalnya. Ini untuk kita klik di sini. Misalnya kita ingin membalikkan secara vertikal. Nah, ini bisa. Walaupun memang tidak seperti editor-editor ini ya, editor yang memang khusus untuk gambar. Biasanya kita bisa ini mengaktifkan ini untuk melakukan pemotongan gambar, bisa juga di sini. Mungkin untuk yang gambar lainnya bisa kita coba di sini ya. Yang Godon aja ini kayaknya. Nah, ini kita sunting gambar. Sebentar, mana biasanya ada fasilitas sunting gambarnya. Ini fasilitas cropnya kebetulan tidak bisa difungsikan gitu ya. Coba kita perbarui dulu. Kita sunting lagi di sini. Oh, coba mungkin melalui ini media ya, melalui tulisan. Umumnya bisa biasanya kita edit di sini. Tambahkan media, kita ambil dari pustaka media ini, sunting, kemudian kita klik di sini sunting gambar. Oh ya, tetap tidak aktif. Nah, biasanya di sini aktif juga ini fasilitas sunting gambar ini. Demikian kita sudah membahas mengenai tulisan, halaman, kemudian media. Kita akan kepada halaman komentar, kepada fasilitas komentar. Jadi bila pengunjung blog kita atau website kita ini cukup banyak, maka
Di antara mereka kemungkinan akan meninggalkan komentar pada artikel-artikel yang sudah kita buat. Komentar-komentar ini perlu kita kelola agar komentar yang sifatnya spam itu bisa diminimalisir. Bahkan di sini kita bisa menjawab langsung dari komentar-komentar mereka. Kebetulan di sini tidak ada komentar, kita buatkan saja dari sini ya. Kita buka Internet Explorer, belajar B3S, belajar B3I for ID. Nah, ini kita baca. Nah, kemudian kita di sini ingin meninggalkan komentar. Kirim komentar. Nah, di sini sudah ada satu komentar masuk ya. Kita lihat di sini komentar, klik refresh. Nah, di sini secara otomatis mencatat juga ada keterangannya selain nama, kemudian alamat email, kemudian juga di sini IP-nya, yaitu IP komentar. Di sini kalau kita mau melihat lebih detail, biasanya atau kita ingin menyunting biasanya kita tinggal melakukan sunting secara cepat atau sunting, atau kita menganggapnya sebagai spam, maka bisa kita klik di sini spam gitu ya. Cuman kita di sini ingin membalasnya, nah kita tinggal klik saja Teams. Kita klik balas. Maka apabila kita di sini kita klik, bentar ya, kita cari artikel, di sini akan muncul. Nah, di sini kan. Nah, di sini tidak rata. Nah, di sini artikel dari pengunjung, sedangkan ini adalah balasan dari staff blog atau dari administrator blog. Nah, di sini memang fasilitas untuk mengelola komentar agar komentar-komentar kita ini terhindar dari ulah-ulah spam yang terus biasanya mengirimkan komentar dan link di dalam komentar. Maka kita bisa memasang plugin, yaitu fungsional tambahan yang ditambahkan untuk WordPress yang berupaya untuk mengurangi dari komentar-komentar yang umumnya bersifat spam. Kemudian kita juga di sini satu hal lagi yang terpenting, yaitu fasilitas ekspor impor. Di sini ada fasilitas WordPress yang sangat penting, yaitu fasilitas ekspor impor. Terkadang kita memang membutuhkan pengisian artikel ini secara offline di rumah, dimana misalnya di rumah kita itu tidak ada fasilitas internet, atau juga kita berada pada tempat yang tidak ada fasilitas internetnya, kemudian kita ingin melakukan publishing, kita bisa
sebenarnya bisa membuat artikel ini dan menginstal WordPress di komputer kita secara offline gitu ya, tidak terhubung kepada internet, yaitu dengan web server lokal. Dengan web server lokal, kemudian bila kemudian kita pada saat offline kita ingin melakukan ini importing, bisa dilakukan melalui fasilitas ini. Dan juga atau juga pada saat kita ingin membackup, jadi melakukan pemindahan server, kita bisa, jadi kita misalnya menggunakan server yang berada di Indonesia, kita kemudian ingin memindahkan server yang berada di luar negeri, maka pertama kali kita harus ekspor terlebih dahulu. Nah, ini kita tinggal klik ekspor saja. Nah, ini juga ini tulisan maupun halaman kita pilih saja semua. Nah, ini secara otomatis akan melakukan backup dalam bentuk file XML. Sedangkan untuk fasilitas impor, ini kita juga selain bisa mengimpor dari WordPress, juga bisa mengimpor dari berbagai jenis blog ya, dari blogger, dari web jurnal. Kemudian dalam bentuk RS juga kita bisa melakukan importing. Nah, di sini kita coba ke yang ini ya, karena untuk fasilitas WordPress importer ini belum tersedia. Itu adalah sebuah plugin ya, jadi harus kita pasang terlebih dahulu. Kita install saja sekarang. Nah, ini kemudian kita aktifkan. Ini fasilitas impor sudah secara otomatis terpasang. Jadi kalau kita mau ngimpor, tinggal pilih saja filenya yang mana. Yang ekstensinya biasanya berbentuk XML. Nah, ini tadi kan, ini file ini ya, belajar P3i. Nah, unduh berkas. Nah, ini yang harus kita perhatikan, yaitu mengenai author. Kita pilih ini author dari hasil impor. Kita pilih saja di sini Tommy, existing user. Jadi dari kita author yang dari hasil impor itu akan ditempatkan kepada user yang mana gitu. Atau kita bisa melakukan pembuatan user baru, tapi sebaiknya menggunakan existing user, karena bila kita menciptakan user baru, otomatis user tersebut tidak memiliki password. Yang ini sangat berbahaya ya. Jadi lebih baik kita gunakan, jadi di assign saja kepada existing user yang sudah ada. Di sini juga apabila file-file itu ingin diimpor gitu ya, tulisan itu ingin diimpor atau halaman itu ingin diimpor, di situ menyertakan juga file-file media seperti gambar atau file Word atau file PDF. Itu kita harus menghidupkan ini, tapi dengan satu syarat, bahwa website tersebut belum dimatikan. Jadi dia akan mengatur secara otomatis. Jadi misalnya kita melakukan importing atau kita ingin memindahkan website dari satu server ke server lain, maka saya sarankan bahwa website tersebut, website awal itu tidak dimatikan dahulu. Jadi kemudian kita bikin
sebuah website dummy. Kemudian kita import ya, kita import seperti ini. Nah, kemudian kita submit gitu ya, ini. Kemudian kita ekspor lagi di website dummy. Nah, setelah itu kita pindahkan domainnya, domain website tersebut. Kemudian juga kita pindahkan, kita instalasi di server yang baru. Kemudian yang website dummy itu kita impor lagi, kita ekspor, kemudian kita impor lagi. Nah, jadi baru bisa kita pindahkan. Nah, jadi memang saya gambarkan di sini, mungkin di sini baru ya, gambar baru. Jadi untuk trik melakukan importing web itu, misalnya perpindahan server. Jadi apabila kita ingin melakukan importing, jadi importing, misalnya kita ingin memindahkan server pertama dari server yang berada di Indonesia, yaitu server awal. Kemudian kita ingin pindahkan ke hosting lain, misalnya di luar negeri, yaitu kita sebut saja server akhir. Nah, ini misalnya domainnya belajar P3I or ID. Kemudian di sini juga sama, ingin digunakan juga dengan domain yang sama. Sebelum kita memindahkan domain ini ke sini, jadi sebelum memindahkan dari sini ke sini, pertama kita harus melakukan backup ya. Jadi di sini kita harus melakukan backup WordPress dari, tidak langsung ke sini, tapi harus ke sini dulu, ke server dummy. Sini apa saja yang kita backup? Pertama yaitu file XML tadi melalui fasilitas ekspor. Kemudian setelah itu kita melakukan importing di sini, di server dummy misalnya, dengan domain test.p3i or ID atau dengan domain lainnya. Kemudian di situ pada saat importing kita hidupkan fasilitas import dan download attachment. Maka seluruh tulisan atau halaman yang memiliki gambar akan terimpor juga, gambar-gambarnya maupun media-media lainnya. Kemudian setelah itu domain ini kita pindahkan, ke server akhir, belajar P3I or ID. Nah, kemudian kita melakukan ekspor lagi di sini. Di sini kita melakukan ekspor. Nah, baru kita pindahkan ke sini. Kita pindahkan ke server akhir, belajar P3I or ID juga, dengan melalui fasilitas impor. Dan juga pada saat impor kita gunakan download attachment berupa file atau gambar. Demikian cara ekspor maupun impor.